Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu musallana Taufiqul Akhirah, majelis ta'lim Taufiqul Akhirah, Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersabda, huduru majlisi alimin khairun min salati alfi rakaah wa khairun min ittiba'i alfi janazah wa khairun min iyadati alfi maridin. Aw ma hadza ma'na. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita hadir majlis ilmu itu khairun min salati alfi rakaah, pahalanya lebih besar, lebih baik, lebih banyak daripada kita sholat 1000 rakaat. Saking besarnya pahalanya majelis ilmu, hingga yang ringan seperti ini kita hanya duduk-duduk, dikasih air, insya Allah kalau ada konsumsi nanti dikasih makan, itu pahalanya lebih besar daripada salati alfi rakaah, salat 1000 rakaat. Beda orang selok saya semalam salat 1000 rakaat iki, insya Allah yakin gue potongan tak patengan tinggi terus terang. Kemudian wa khairun min ittiba'i alfi janazah, kata Rasulullah, pahalanya juga lebih besar daripada kita takziah 1000 orang mati, daripada takziah 1000 orang mati. Wa khairun min iyadati alfi maridin, demikian juga lebih besar daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Dorin rajenah kencernah ki nyer ilmu nikah kuntoju sekecek engak nikah kencernah lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, daripada menjenguk 1000 orang sakit, daripada takziah 1000 orang mati. Cuma fadilah-fadilah seperti ini jangan dibuat andalan. Besok mbian tanya aki, Pak anu ka sak mate mbian tak takziah, mari malam 1000 orang bon se takziah wi gula polan ngaji. Bede tetanggane sakit tak nyungu karo sake, mari malam sebureng sake nyapot kok lah dengan ngaji sekejap. Beni engak nikah saya maksud. Ngaji tetap lakonin, bejena labet ke tetangga sesubung umur kia labet. Bejena nyungu tetangga sesake ki nyapot. Cek ngandalaki ngacing mololoh ki tetap elakonin hakul muslim, hak sesama orang Islam. Makanya ada buna Sayyidina Umar Ibn Khattab adabu la tufariku majalisal ilmi fa innallah lam yakhluq khalqan ala wajhil ardi khairun min majalisil ilmi. Aw ma hadza makna. Sayyidina Umar Ibn Khattab adabu cek sampai ku lebih imbian nika tak menghadiri majlis-majlis ilmu,
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan suatu tempat di muka bumi ini yang paling mulia pada waktu itu kecuali tempat-tempat majelis ilmu. Jadi di mana ada pengajian usahakan hadir. Karena sebentar kita mengaji, pahalanya yang akan dapat begitu besar. Hingga dikatakan man waqafa baina yaday waliyillah hayyin aw maitin kaman abadallaha ta'ala fi zawayal ardi hatta taqta'a irban. Siapa orang yang ngaji di depan orang alim atau takziah ke makam orang alim, orang wali, para ulama, itu pahalanya bagaikan orang yang menyembah kepada Allah fi zawayal ardi, di seluruh penjuru muka bumi. Ketojuin biimbian kapi sampai hatta taqta'a irban, sehingga badan embian nikah terkocar kacir, ancor kapi. Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencari ilmu. Kapan kita mencari ilmu? Minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban kita mencari ilmu mulai dari buayan masih kecil sampai kita meninggal. Jadi makai sepo sambian tetap wajib ngaji, keng tak usah munduk ki ngerepoten. Kekiain ngerepoten deki watawa munduk kapi misalkan empon. Ngaji seminggu sekalian, sebulan sekalian ngireng ya toren makle tak napa tak endi tanggungan kewajiban, makle keker kewajiban kita dituntut untuk mencari ilmu. Anapa mak begitu besar pahalanya sampai lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat? Besarnya pahala bukan dihitung atau dilihat daripada banyaknya ibadah, sebagaimana besarnya gaji tidak dihitung daripada beratnya pekerjaan. Orang ala ko bedih sarah, ala ko bangunan sarah, senapa bajarna 1.000 balenggi. Bupati tukang kikir ntar ke bedih ki. Kemudian menteri kunjuk tojuk ruangan ber-AC, senapa bajarna penare bisa jutaan. Kini kaki belum red oret nah kirang sebarangan nah. Jadi besarnya gaji bukan dihitung daripada beratnya pekerjaan. Sebagaimana besarnya pahala bukan dihitung daripada beratnya atau banyaknya ibadah. Paden senika pon panggempang. Mbian dadi makelar jual tanah. Tanahnya 5 hektar, jual biimbian sejam gun jamaah misalkan pajuk dari orangah regana 5 miliar, biimbian jual 6 miliar sejam oleh sana apa? Semiliar. Lemun ala ko bangunan ni kesana apa 10 tahun bian sampai telkong ki. Lah ini kenyaman bonusan separeng ngaki sareng Allah Subhanahu wa taala, terutama ada ke orang-orang senyare ilmu. Karena wajib kita mencari ilmu nikah, maka dawuh Kanjeng Nabi kun aliman. Kita wajib pertama menjadi orang alim. Bisa maca kitab kundul mian. Beni krong marsidul kundul meloloh ini kemian ki. Bisa maca kitab kundul. Mun tak bisa paringin pilihan sareng Kanjeng Nabi au muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar, yakni santri. Mun tak bisa mbian pun keluarga pun di bini ibu dibu sakira ngamuk melolo belencerang orang melolo au mustami'an, paling punten kita sebagai pendengar. Lah ingat nih ke pendengarnya mana? Saya nyamain santreh nikah ngaji neku kitab neku bulpen. Ingat nih duk pondukan karo santreh. Lah mun mbian salah tak neku kitab, tak neku bulpen, alasan tak ketengal Ustaz, acampo kapi tolesna. Nah, biasa pon ki, tak apa-apa. Nyaman mustami'an. Peringkat yang nomor 3. Mun tak bisa ibri aulit takhir, ada pilihan au muhibban, paling tidak cinta senang sambian mun beda pengajian mendukung kijak mendukung debu meloloh
Ki mendukung tenaga, mendukung pikiran. Cek karo tau nyala aki melolo. Kurang senika karo ustad, kurang senika. Karo kun tau nyala aki. Ngibem bian rokok spres nika ustad. Nika kurang senika ustad. Tak apa malah iki. Ngibo obeng 5 juta ustad. Nika petepak nika senika tak apa malah ini. Nyumbang tenaga, nyumbang pikiran, nyumbang harta, muhibbannya mana. Pada mbian cinta ke bini. Masa cukup mbian cinta ke bini kurang ngucap I love you full dek. Siang malam ngucap I love you full, cebri PC. Ting saya kakan tada ngucap bini I love you full, kakan I love you je. Bukti cinta nembian ke bini di rumah, beriin belenceh, beriin PC, beriin kelampi, beriin bengkoh, beriin sabe, beriin motor. Kan ingat nih kehi. Lah ini kenyaman bukti cinta. Muhibban paling punten nomor 4 dawuh Kanjeng Nabi, dadi orang semencintai dak ke majelis ilmu. Cinta ke pondok, cinta ke pesantren, cinta ke kiai, cinta ke santreh. Segala sesuatu seberhubungan bi ilmu. Sampai dawuh Kanjeng Nabi wala takun khamisan, jangan sampai kita menjadi yang nomor 5. Nomor 5 nih kada rumah alim tak alim kan nomor situng kan alim ki. Mun tak bisa orang saya belajar dadi santreh. Mun tak bisa dadi pendengar hadir engak nikah. Mun tak bisa dadi muhibban seneng cinta walaupun bian tak bisa hadir. Sampai dadi nomor 5 alim tak alim, tak mau belajar, tak gelem ngidingaki, tak seneng. Aduh nu apa malah ngaji melolok. Menghalangi malah kereng lain. Lah nikah fatah lakah dadi nomor 5 nikah dadi sebinasa, bakal ancor, bakal rosak beda itunya lebih paki beda nang akhirat. Adallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan terhadap orang lain itu pahalanya bagaikan orang yang mengerjakan. Jadi mun bisa empian kotu dadi motivator, pelopor atau bahkan provokator masalah kebaikan. Mun bisa empian dadi panitia. Ustaz tanggung gula seminah tanggung gula. Ngak nikah. Kung tanggung melolo kan ki. Jak karo kung tanggungan melolo keng. Nikah. Lah nikah empian misalkan ingak nikah terlaksananya acara tungsitung orang oleh genceran 1 jutaan, sehadir 100 orang berarti 100 juta. Embian sebagai pelopor nika menghadap napa memperoleh pahala 100 juta min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'an, tanpa sama sekali mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Jadi embian mun berkebaikan harus selalu di depan. Menjadi benteng atau garda terdepan. Alhamdulillah kula sareng panjenengan mengkaji kitabnya menah nika kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Mau'idah peringatan Al-Usfuriyah. Sebangsa no kedi. Usfuriyah nika manuk kedi. Oning no kedi, Pak. Burung pipit manuk sapalengken nek sebiasan ngakanan padi neneng sabe ketepil biasan bimbian ngasa ibri reng-orengan sabe sebareng lah nikah mau ngidoh bangsa no kedi. Anapah mi nyamin bangsa no kedi marin beda cerita tanah nikah sengarang Syekh Abu Bakar al-masyhur bil Usfuri. Beliau ini pertama kali ba'da tuli haudihi fi bahri dunub wal isyan. Beliau ini orang pendosa. Jadi segala macam dosa, segala macam kecubaan nika sampai engak tasek tu sana dari banyak. Sampai engak gunung dari banyak. Setelah itu beliau taubat. Kemudian tak tenang tobat nik beliau nika kita tenang mun korokun salat, mun korokun istighfar, mun korokun pasah, mun korokun ngaji, mun korokun sedekah, beliau nika tak tenang karena derin benyan tusan hatta balagha ananas sama, seakan-akan tusan ini sampai depak ke langit, nyundul langit derin banyak. Maka terbesit dalam hati beliau mendengar suatu hadis bahwasanya sapana orang jama'al hadisah, orang ngumpulaki hadis arba'ina hadisan, ngumpulaki 40 hadis
maka orang kenikah bekal ipa selamat, bekal ngoleh al-afi wal ghufran, bekal ngoleh pengaporah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau nikah mepolong pak polo macam hadis. Karena mun bisah mun embian paringin keluasan andi ilmu, mun bisa embian nikah ngarang kitab. Anapa? Karena al-kutub tablughu amakinal ba'idah. Karya kita, kitab kita yang kita karang itu akan sampai ke tempat-tempat yang jauh yang kita sendiri tidak mampu untuk menjangkaunya. Ini yang pertama. Nomor dua, walaupun kita sudah meninggal, mun karo pidato ngak nikah ki, tepan beda kula saya suara nikah. Mun kula mate subung suara napon. Mun kula ki suara burum bian, berarti karya jawaban nah. Tapi mun kula di karangan kitab, baca bi orang, manfaat bi orang, le ni kenya mana yuktabu mualliman fi gabri. Padenah kula walaupun beda kuburan nikah ki pakun ngajar kembian. Jadi Syekh Abu Bakar nikah sampun wafat pada ngajar kembian nikah ngoleh kenjuran seterusnya sampai hari kiamat. Imam Ghazali, Imam Syafi'i sengarang-ngarang kitab kasa sampai mangken karo yuktabuna muallimin etoles orang sing ngajar walau fi kuburihim, walaupun mereka sudah berada di alamku kubur. Tapi mun endi kemampuan mbian ki mun tak endi kemampuan tak usah ngarang kitab pun. Menjadi pendukung pun senikah, pendukung kebaikan. Kemudian beliau juga mengharapkan doa dari orang yang mengkaji kitab ini, orang yang memberi peringatan, kemudian mayyadkuruhu bid-du'a wa la yansahu, dan beliau memohon supaya didoakan dan tidak dilupakan. Jadi nama beliau tetap harum selamanya kalau mempunyai karya kitab yang dikaji oleh orang lain. Kitab nikah esena pak polo hadis. Jadi mun satu pertemuan situng hadis berarti pak polo kali nampu. Hadis pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamukumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis yang pertama, ar-rahimuna, orang-orang yang rahmat, orang-orang yang kasih sayang, orang-orang seniseran. Orang-orang seniseran, yarhamhumur rahman, maka dia akan dikasihi oleh Allah sebagaimana kasih sayangnya dia kepada yang lain. Mun sambian kasih sayang kepada orang lain 1000 kali, maka 1000 kali Allah akan kasih sayang kepada kita. Makanya dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut mau menolong terhadap orang lain. Semaksimal mungkin potensi yang kita miliki, kita bisa membantu orang lain. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Manfaat apapun. Makanya man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Orang yang mempunyai harta hendaklah dia bersedekah, membantu, menolong, memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Orang yang mempunyai ilmu maka hendaklah tolong, bantu, berikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Orang yang mempunyai kekuatan ataupun jabatan maka hendaklah bantu, tolong, beri kemanfaatan terhadap orang lain dengan kekuatan dan jabatannya. Gunakan potensi semua yang kita miliki, kita bisa membantu, memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka kita termasuk menjadi orang yang paling mulia, terbaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Pedagang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain.
Cek rang larang mun ajual. Sebagaimana kita senang kalau membeli barang murah tapi bagus. Maka kata Nabi itu yang dinamakan orang mukmin samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Yang dinamakan orang mukmin, yang dinamakan orang Islam, kalau membeli sesuatu itu mudah, Pak. Tak tabur mulai dari A sampai Z. Orang saya jual karena terobet teh. Betena kebayi bini nak ada betena kebayi anak munduk kebayi sekolah. Cek terlalu taber terutama reng bini. Ngerti mutura nih kaki. Reng bini ini kan ngerti mutura. Sebagian. Bahasa ini kaki. Kita menjual sesuatu atau membeli sesuatu jangan terlalu menawar. Tawar sebiasa saja. Kita beli di Indomaret, Pak, yang punya Cina tidak pernah nawar. Padahal harganya lebih mahal daripada toko-toko kecil. Aduh, ting melek ke pasar, tabur seteenten. Padahal itu harganya cuma 10.000 misalkan sawi. Ditawar 3.000. Padahal itu untuk buat makan, Mbak. Buat istrinya, buat anaknya, buat putranya yang lagi sekolah atau mondok. Jangan terlalu menawar. Kemudian samhan idza ishtaro. Kalau kita menjual pun demikian, jangan dibuat kesempatan. Mumpung orang jauh, sampean misalkan jual rambutan, jual duren di pinggir jalan. Mumpung orang Jakarta misalkan, pelarang habis saya. Tak oleh. Sebagaimana sampean. Jadi bayangkan kebalikannya. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna iman kalian sehingga kalian cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Mun sampean senang ditolong, maka seringlah menolong orang lain. Kalian tidak mau disakiti, jangan sampai menyakiti orang lain. Sampean menjual sesuatu, bayangkan sampean sebagai pembeli. Sampean waktu membeli, bayangkan sampean sebagai penjual. Kemudian idza qada, kalau sampean menagih utang yang samhan, tak usah membawa algojo, tak usah membawa debt collector. Saya taki senega kia samhan, cek nakal, cek wat merwat, cek peng mesapleng. Harus sama-sama saling menghargai. Kita sudah dibantu, kenapa kita haruslah lari? Pokoknya sama-sama enak lah begitu. Itu tandanya orang mukmin. Jadi ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Orang yang kasih sayang, sering menolong, sering membantu orang lain, pasti dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hendaklah kalian kasih sayang kepada semua apa saja. Man ini masih wallah. Segala sesuatu yang bukan Allah pokoknya. Selain Allah, baik yaqilu aw ma la yaqilu, yang berakal ataupun bahkan yang tidak berakal, itu man. Sayangi semua yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Kalau kita sayang kepada orang lain, bahkan kepada hewan sekalipun, maka kita akan disayang oleh Allah dan semua para malaikat. Ini hadisnya panjang sebetulnya. Ini ada ceritanya tentang masalah ini. Bahwasanya hikayatun an Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Kana yamshi fi syukakil Madinah far'a sabiyan kana fi yadihi usfurun. Kana yal'abu bih. Lah ini Sayyidina Umar bin Khattab pernah berjalan di salah satu jalan atau gang di Madinah. Kemudian ro'a sobiyan, melihat anak kecil. Yang anak kecil ini fi yadihi usfurun kana yal'abu bih. Anak kecil ini memainkan anaknya burung pipit, burung usfur atau burung noketi. Ika main eta lonta laki bina kana kene nika. Kemudian farohimah. Sayyidina Umar tadi kasih sayang, niser lah, kemanok kini ke niser.
Bukan kemudian langsung diambil, padahal dia seorang khalifah, seorang presiden pada waktu itu. Fashtaro minas sobi fa'ataqahu. Sayyidina Umar membeli burung tadi kepada anak tersebut. Jadi tetap dibeli, walaupun dia presiden punya hak prerogatif, tetap dibeli. Burung tadi dibeli, fa'ataqahu, kemudian dilepas karena kasih sayang. Kemudian tidak remah, falamma tuwfiya Umar radhiyallahu anhu ra'ahul jamhur fil manam fasaluhu an halihi. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab ini wafat, ini Sayyidina Umar ini salah satu orang yang 10 dijamin masuk surga. Sayyidina Umar ini dikala wafat, ada orang-orang terkemuka bermimpi beliau. Bukan hanya satu orang, jumhur, beberapa orang terkemuka, orang-orang baik bermimpi Sayyidina Umar. Fasa'aluhu an halihi. Mereka bertanya tentang keadaan Sayyidina Umar. Ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah perlakukan kepadamu, atau apa balasanmu di akhirat? Engkau menjadi seorang khalifah selama 10 tahun dengan begitu adil. Adil luar biasa Pak Sayyidina Umar nih Pak. Bahkan tidak pernah tidur. Malam pun beliau tidak tidur. Bahkan kata para sahabat, ala tanamu ya Amirul Mukminin. Kenapa engkau tidak tidur wahai Amirul Mukminin? Kata beliau apa? Innimtu naharon dayyatu hukukal muslimin. Kalau saya tidur di waktu siang, padahal saya seorang presiden yang mempunyai urusan semua rakyat, berarti saya telah khianat, menyia-nyiakan amanat mereka. Kalau tidur di waktu siang. Wa innimtu lailan. Kalau aku tidur di waktu malam, dayyatu haqqi lillah, maka aku telah menyia-nyiakan hakku kepada Allah. Karena orang yang mencintai Allah yuhibbu ayyahluwa ma'ahu, maka dia senang untuk berduaan dengan Allah. Paden sambian cinta ke binina, senang buat duaan malam, bahkan anan tibi kau tu tauning. Senang buat duaan. Demikian juga kita cinta kepada Allah, senang berdua dengan Allah. Sayyidina Umar itu lakukan. Jadi beliau tidurnya ini tojuk gini, dengit dah. Kunyan dari masjid. Wa fi jubbatihi arba'ata asyara ruk'atan. Beliau sebagai presiden, di dalam bajunya ini ada 14 tambalan, Pak. Kelambina nih Kak. Ini situng, ada buah dua, baju siang, baju malam. Presiden nih Kak, 14 tambalan. Menikah tohan si boy, kayak drill, mau setak ke barat ke timur, nekuk pentongan nih. Satpam misalkan nih. Jangankan presiden nah. Sayyidina Umar ini tak pernah syarat ki. Dorina luar biasa, betul-betul menjaga hak-hak amanat. Karena apa? Amanat itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya kata Rasulullah, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sungguh kalian berambisi untuk mendapatkan jabatan, padahal ketahuilah jabatan itu akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa nanti di akhirat. Kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, Pak. Kita tidak mampu. Di setiap hembusan nafas itu dimintai pertanggungjawaban. Di setiap ucapan, di setiap satu kalimat yang kita ucapkan dimintai pertanggungjawaban. Di setiap penglihatan dimintai pertanggungjawaban. Di setiap kita bergerak, bahkan hatta la'anina fil marad, kita ngucap aduh waktu sakit, waktu asroh, karena mintai pertanggungjawaban. Asrona sambian asro tak neremah, apa sero neremah. Nah, ini kayak pentain pertanggungjawaban. Lah mempertanggungjawabkan diri sendiri ini kan tak mampu. Kenapa boleh sambian seorang pejabat, seorang bupati, misalkan 2 juta rakyat Lumajang, maka wajib memenuhi hak-hak 2 juta orang nih kah? Ini tahu saya calon bupati pun ki. Seorang presiden nikah mempertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban tentang 350 juta penduduknya. Mampu tak Pak? Tak usah calon presiden Pak Ki. Ini sertibi pun.
karena tak mampu pertanggungjawaban. Cuma menabi adil sesuai seperti Sayyidina Umar, maka termasuk minas sab'ati alladzi yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun, pemimpin seadil akan diselamatkan yang utama dan pertama kali oleh Allah nanti di akhirat, yang mana pada waktu itu tidak ada pertolongan dan perlindungan, hanya satu pertolongan dari Allah. Yang pertama dan yang utama, yang paling dilindungi oleh Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Karena al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnal adlah minal umara'i ahsan. Sifat adil dimiliki oleh semua kita, ini bagus Pak. Sambian adil bagus. Tapi sifat adil sambian mungkin hanya kepada istri, kepada anak, saudara, tetangga, tak banyak dan yang merasakan keadilan sambian. Tapi keadilan dari satu orang pemimpin, bupati adil, 2 juta orang merasakan dampak keadilan. Satu presiden adil, 350 juta rakyat akan merasakan keadilan. Makanya yang paling utama, yang paling pertama dilindungi oleh Allah nanti adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi sampean mun acalon nah kudu betul-betul komitmen menjadi orang yang adil, tapi sangat sulit. Maka dawuh Sayyidina Umar setelah ditanyakan bagaimana keadaanmu di kuburan kembang senika, ghafarallahu li wa tajawaza anni, Allah mengampuni semua dosa-dosaku, kata Sayyidina Umar. Bi ayyi syai'in, sebab apa wahai Sayyidina Umar Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka bijudikah, apakah dengan kedermawananmu, au biadlikah, ataukah dengan keadilanmu, au bizuhdikah, ataukah dengan zuhudmu? Dikatakan zuhud napa ancan gelek kelambine nika presiden 14 tampeuleun. Kelambine nika kasar, Pak. Nika dinamakan zuhud. Qala dawuh Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri, dikala kalian meletakkan aku di dalam kubur, wasatartumuni biturab, kemudian kalian menutupi aku dengan debu, dengan tanah, wataroktumuni wahidan, kemudian kalian meninggalkan aku dalam keadaan sendirian. Bitibian Mbak, aku lebih impian pakai mun mate nikah. Istri yang tercinta sampai terteran bongi, yang keadaannya rela sehidup semati, tak gelem eko pura bareng ten. Pak le mate sapa nuku nepatokan ala ke boleh sebini seni kejukan kita kering ta nabi ni boleh selake dadi jak terlalu ta cinta geluh biasa. Maka dawuh Kanjeng Nabi, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagi doga yaumamma, cintai kekasihmu atau orang yang kamu cintai haunamma, sekedarnya saja, ringan-ringan saja, asa ayyakuna bagi doga yaumamma, siapa tahu dia besok menjadi musuhmu. Tidak sedikit Pak, mangken saling sayang laki bini, deki kalau 12 malam atau kar apesa, besok yang tadi malam paling dicintai setunya tidak boleh, besok dia menjadi orang yang paling dibenci setunya. Nyebut nyaman bayin tak gelem bon. Usetekos ruwase kadol sebarang mana sebut kabeh dal kadel. Dorin apa? Dorin baci. Makanya sekedarnya saja. Mate ya tak gelem bendem apa? Apolong etina, kalian meninggalkan aku sendirian di dalam kubur. Fadakhala alayya malakani muhibani, kemudian aku ditinggal sendirian, kata Sayyidina Umar. Ada 2 malaikat datang, namanya Munkar Nakir. Muhibani, malaikat Munkar Nakir nika saking sangat hebatnya nika kita gemetar kapi, locot kapi Pak, sendi-sendi nika. Neku gedeh segede nika seandainya manusia izin mulai dari Nabi Adam sampai kiamat ngangkat lam yakilluha, tak kelar beni karo engak canggen listrik Pak gede nika. Tapi mun bian deki sayang beda rahasia nika ki toro akli sampai akalah Sayyidina Umar nika japon elang sampai dorin takon orang mun sampai cek takon nika akal nika sampai elang. Warta'addat mafasili,
semua sendi-sendiku nih sampai rontok rasanya sampai rontok pada nembian muntok kerjot kan seakan-akan tandi dero make kerak tak agili seakan-akan senikah dorin cek takon min haibatihima saking wibawanya atau menakutkannya dua malaikat tadi aina huma kal kudurin nuhas kedua matanya nika enggak napa enggak areh wajewon enggak pon letek ning bayangake won wa akhadani wa ajlasani kemudian epon tut Sayyidina Umar epatoju orang mati nih seteje pesenika epon tut sareng malaikat mungkar nakir epatoju kemudian wa arada yasalani dua malaikat tadi mau menanyakan sesuatu kepada saya fasami'tu nidaan minal hatif kemudian ada suara terdengar utruka abdi tinggalkan wahai dua malaikat hambaku itu ada suara wala tuhawwifahu jangan engkau menakuti fa inni rahimtuhu karena sesungguhnya aku sayang kepada hamba tersebut yakni Sayyidina Umar wa tajawaztu anhu dan aku mengampuni semua dosa-dosanya kenapa li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba karena dia pernah menolong kasih sayang niser kepada seekor burung pipit no ketik kemudian aku menyayangi dia ini satu cerita cuma cerita-cerita yang seperti ini bukan berarti dak sholat dak puasa nolong no ketik meloloh benareh benih termasuk Imam Syabli pernah berjalan di jalan Irak di Kufah nika ada kucing yang kemikil gemetar diambil tadi dimasukkan fibar wijayibih diletakkan di dalam napa mantelah napanya jubah sebagai dalam jubah nah sapoen karena celep kemikil lah berkat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kemudian Sayyidina Imam Ghazali waktu menulis kitab ada lalat Pak nyabek ke mangsina ditinggalkan supaya minum mangsinya itu apa lalatnya dibiarkan setelah kenyang pergi baru nulis lagi maka lantaran itu dimaafkan oleh Allah lah ini cuma perantara lantaran hebatnya Sayyidina Umar di dalam ibadahnya di dalam ngajinya di dalam berbaktinya kepada Rasulullah di dalam berjuangnya terhadap agama Islam hingga dikirim satu burung pipit untuk dia kasih sayang kepadanya dan menjadi penyebab diampuni dosa. Imam Syabli juga demikian. Beliau ini umur 80 tahun. Setiap sholat beliau setelah salam membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat petong kalih selama belum bolo tahun nikah amalan nanti mate Pak jadi mun bian di moso misalkan atau antara ke Emmah antara ke Gunung Semeru takok misalkan baca nikah mang kata mbian maca laqad ja'akum tidak pun Kanjeng Nabi man qala hatainil ayataini lam yamut fi tilkal lailah orang yang membaca dua ayat laqad ja'akum dan fa in tawallau terakhir dua ayat surat Taubat maca waktu malam lam yamut fi tilkal lailah mbian tak kermate malam kenikah mun mate maca waktu siang lam yamut fi dzalikan nahar mbian tak kermate siang kenikah wa indana ajaluhu lam yuwafaq liqiraatihima mun pecen ajal lah kulbi mbian beda malam mangken tak bisa maca laqad ja'akum dadi mun ki bisa tak kira mate tapi mbian tak saat tangan beda truk kok mare maca laqad ja'akum truk ya macam-macam gitu nabung ajal kenikah mbian orang sakit sarah tapi maca laqad ja'akum tak kira mati kan deki tinggal mati ya tak sadar kada wi pengiran masuk maghrib tak sadar malam baru mate nah ingat nikah lah orang sengah liaki laqad ja'akum nikah kafahullahu ma ahammahu sidqan wa kadziban Allah akan mencukupi semua kebutuhannya, semua hajatnya dipenuhi oleh Allah, baik urusan yang benar atau urusan yang salah sekalipun.
Jadi amal laki sekaligus ijazah nika pun laqad ja'akum nika baca ayat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan di setiap maulid pasti ada bacaan laqad ja'akum. Gini kah? Luar biasa ayat gini kah? Lam yurdrab bihadid muntai paten tapi pentong misalkan enten tak bekal pedeng mbian tak bekal pentong nggih baik benda tumpul tak bekal nuklir mbian tenang bon makia perang aku Rusia mbian ini maca amal lagi laqad ja'akum ben lastare salat baca petong kalih apa maca benyan sekejap Pak paling semenit karo masa tak kelar mbian maca semenit demi keselamatan mbian dunya sampai akhirat ting lebe jeuna sobung umur niki jemput sareng Rasulullah ar-ronah tore korang muljada remah kam tahrob sampai bila sambian buru dari mateh kancan gelak mun macam malam terus tak mati malam baca malam mungkin laqad ja'akum tak ker mate malam mungkin mbian laku tak kok mate baca laqad ja'akum yang siang ting lebe jeuna sobung umur rabuin Kanjeng Nabi mbian kam tahrob sampai bila ben buru dari mateh jemput mbian sareng Kanjeng Nabi. Kemuliaan lebih ngak napa boleh selebih mulja teh bang jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon seterakhir beda cerita boleh situng hadis nikah. Kana abidun fi bani Israel marra ala kasibin minar ramli. Ada satu orang ahli ibadah, orang soleh di zaman Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Dia berjalan di pinggir laut. Di pinggir napanya mana? Bedih-bedih. Pinggir pantai. Cerdasan sampean, Pak. Pinggir pantai, berjalan di pinggir pantai dengan jutaan bahkan miliaran debu, bedih, pasir. Kemudian waqat asaba Bani Israel maja'atun. Bani Israel pada waktu itu terkena kelaparan, Pak. Paceklik, kening kelaparan. Krisis moneter yang sangat luar biasa, lapar kepireng-ureng. Kemudian fatamanna fi nafsihi an hadza law kana daqiqan la ushbi'a butuna Bani Israel. Dalam hatinya, teh kocaki nih Kak Pak. Di dalam hatinya orang tadi ngomong, seandainya saya mempunyai beras, mun lamba tepung. Beras kembangnya kantawon. Seandainya saya mempunyai beras sebanyak pasir di lautan tasik laut nih kah di Nyero Kidul nih kah. Seandainya aku lendik beras sebanyak lautan nih kah, pasti aku beri makan semua orang Bani Israel nih kah. Karo ku niat dalam hati, tapi niat tulus bagi beni karo niatan. Benimbian laku entar kata seandainya engkau endik beras punya beras sebanyak pasir di lautan ini akan aku sodakohkan misalkan beni ingat nikah ini betul-betul keluar dari dalam hati. Seandainya saya mempunyai beras sebanyak pasir di lautan ini la ushbi'a butuna Bani Israel, semua orang Bani Israel itu akan aku kenyangkan perutnya, akan aku kasih makan semua. Fa'awahallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada salah satu nabi di antara mereka, Nabi Bani Israel, an kulli fulanin. Katakan wahai nabi kepada orang tadi, innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pahala kepadamu sebesar seandainya engkau bersedekah dengan pasir di pantai tadi disedekahkan kepada orang lain. Jadi dia telah mendapatkan pahala sebanyak sedekah beras sebanyak lautan gini kawan Pak. Faham maksudnya gini? Bagaikan dia telah bersedekah beras sebanyak pasir di lautan, dia sudah mendapatkan pahala sebanyak itu. Padahal cuma niat dalam hati. Faman rahima ibadallah yarhamhullah. Siapa orang yang kasih sayang kepada hamba-hamba Allah di muka bumi ini, baik kepada manusia lebih-lebih ataupun kepada hewan. Makanya sambian dawuh Kanjeng Nabi, idza dabahtum fa ahsinud dzibhah. Dikala kalian menyembelih, bagus sembelihnah. Pisaunya yang sekiranya sangat tajam, bunyi kol misalkan ya, cek mate kiri ya misalkan, kotong dia jangan, Pak.
Arih dawuh Kanjeng Nabi, buat dia senang. Kata-kata senang itu harus pisaunya yang tajam hingga dia tidak merasa. Dan yang kedua, jangan sampai hewan-hewan di sampingnya itu mengetahui atau melihat proses penyembelihan tadi. Kurban atau apa, nyembelih ayam banyak sampean tegeng-tegeng ajem, jangan sampai penyembelihan itu dilihat oleh teman-temannya. Apa boleh kok takoin marin maren. Oh, jangan, Mbak. Ini pernah terjadi nih, Pak. Pada zamannya Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa Nabi Yakub sama Allah dipisahkan dengan putra kesayangannya, yakni Nabi Yusuf sampai sab'a sanawat 7 tahun, Mbak, berpisah. Wa huwa kadzim, sampai Nabi Yakub ini kedarin sosa memikirkan Nabi Yusuf sampai buta beliau ini. Dorin menangis setiap hari sampai buta, dipisah oleh Allah selama 7 tahun. Kenapa? Karena pernah beliau ini menyembelih seekor anak kambing yang disaksikan oleh ibunya. Ibunya kambing. Ibunya kambing ini tahu, Pak, bahwa anaknya yang disembelih. Ya apa hatinya seorang ibu? Benih du setandi akal, boin setandi pikiran benih, Pak. Dia tahu mana anaknya, tahu kan? Beda ajem banyak ocol pon. Induk ayam ini tahu mana anaknya. Coba mentak percaya jembian mun entar ke kebun binatang atau ke Afrika kasa ada singa. Coba kalak budun pon. Kira-kira kakan namenten ya. Dimakan ayam loh, ayam sekene karo budun pedut. Tempung mi kor binembian. Karena sayangnya walaupun tidak punya akal, tidak punya pikiran. Ini sama Nabi Yakub disembelih dilihat oleh ibunya, uminya Embi, nangis uminya itu. Nabi Yakub tidak merasa kasihan, tetap cetan di akal, boin gampang gitu kan ya. Lah ini disiksa oleh Allah, gampang dikasih hukuman, dikasih peringatan berpisah dengan anaknya selama 7 tahun. Makanya kita harus sayang kepada orang lain yang berakal ataupun yang tidak berakal. Man yarham yurham, orang yang sayang menolong kepada orang lain, sebanyak itu pula dia pasti akan diberikan pertolongan. Atau kepada anak cucu kita pasti akan ditolong oleh orang lain. Wa man dzalama dzulimah, siapa orang yang dolim, suka menganiaya, suka menipu, pasti dia akan dianiaya pada dirinya atau kepada anak cucunya. Makanya hati-hati, semua pasti ada hukum karma, gampang hukum karma, Pak. Mungkin seperti itu. Kalau ada pertanyaan mungkin dilanjut dengan pertanyaan, monggo. Mungkin dari Bapak Ibu sekarang masuk di season tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau satu link dan ada kartunya, mungkin dari Bapak dulu ada pertanyaan. Tanyanya bebas Tapi sopan. Ya, bebas tapi sopan. Boleh Bapak apa saja. Ini yang bertanya ini. Ya. Ada yang tanya mungkin? Ibu, ada yang tanya enggak? Satu mungkin. Ini sambil tunggu yang tanya. Ustaz, di sini maaf mau jadi bertanya. Jadi sempat panjenengan ikut masalah ketika sinilah umat waktu itu didudukkan oleh kedua malaikat. Ini terasa saking luar biasanya dua malaikat di muka nakir ini sampai turun berdiri seakan-akan semuanya itu rontok semuanya lagi. Benar nggak pernah saya dengar bahwasanya ada hadis atau sebuah hikayat hadis di situ menerangkan bahwasanya Sayyidina Umar pernah membentak dua malaikat tersebut. Ini benar apa enggak ini? Itu sudah yang saya tanyakan. Ini dari satu sisi ya, dari satu sisi menjelaskan tentang kerahmatan ya, kerahmatan yang alur ceritanya gampange beliau ditolong lantaran ada usfur tadi. Dari sisi yang lain beliau ini
termasuk di antara azal Islam, salah satu yang membuat Islam ini jaya lantaran masuknya Sayyidina Umar. Bahkan dikala idza marra bi tariqin marra syaitan ala fajjin akhar. Dikala Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, maka setan pun ketakutan berjalan di jalan yang lain. Itu bahkan ada juga riwayat, entah itu hadis atau apa, yang mengatakan pernah Sayyidina Umar ini juga membentak kepada pada malaikat. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih ini, Pak. Pernah Nabi Musa ini ada malaikat Israel, malaikat maut datang ditempeleng. Kemudian colek motone, ya, sampai geger matan malaikat maut nih, Kak. Maka malaikat maut kembali kepada Allah, ya Rabb, arsaltani ila abadin la yuridil mautah. Wahai Allah, engkau mengutus aku untuk mencabut nyawa orang yang orang tersebut tidak mau mati. Yakni Nabi Musa. Ini saking hebatnya Nabi Musa sampai malaikat ditempeleng, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ma'rifata malaikat Israel. Jadi cuma terkadang cerita-cerita yang kurang sanadnya, kurang begitu bisa dipertanggungjawabkan, alangkah baiknya itu hanya diambil dari sisi baiknya saja. Takut-takut ada cerita-cerita Israiliyah yang bahkan malah membuat orang-orang itu tambah enteng. Contohnya ya seperti cerita-cerita tadi. Dak sholat hanya ngubu keti melolo misalkan ya. Dak sholat ngubu mana koceng misalkan ini banyak ngubu lalat, bukan. Semua amal baik tetap laksanakan hingga pada akhirnya Allah akan mengutus sesuatu yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat tadi. Imam Ghazali saking hebatnya beliau, banyak sekali karangan kitabnya hingga pada waktu menulis dia dikirimi lalat. Yang berkat lalat tadi beliau rahmat hingga menyebabkan masuk surga. Imam Syibli juga demikian tadi, lantaran ibadahnya luar biasa hingga dikirim seekor kucing, kemudian dia rahmat menolong, itu menjadi penyebab dia masuk surga. Ada juga perempuan di padang pasir itu kehausan, dia minum, kemudian habis itu ada anjing yelhas, saking kelaparan dia memakan debu-debu yang ada di tanah. Nah, diambilkan dari sepatunya, diminumkan ke sana. Nah, ini cerita Israiliyahnya ini disisipkan. Ini benar, hadis ini benar. Dia rahmat menyebabkan masuk surga. Tapi disisipkan cerita, padahal ini katanya noksen. WTS katanya gitu ya. Ngerti WTS Pak Aki? Senengi dolok kasa pon, gembang kasa. Tuna susila, tuna susila WTS pon. Habis itu otomatis dia ada sholat dan semacamnya, menjual diri hanya menolong kepada anjing yang hewan tidak dimuliakan syara, menjadi penyebab masuk surga. Dan diselipkan cerita Israiliyah dari anak perempuan ini ya, hingga melahirkan nabi-nabi katanya. Lah ini bohong. Tidak ada satupun nabi dilahirkan min sifah dari perempuan kotor. Jadi semua itu min nikahin. Semua para nabi dilahirkan dari produk nikah. Tidak ada zina ya. Itu dari tuhur. Semua rahim-rahim Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu semuanya suci. Jadi sangat keparat orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ibu Nabi Muhammad itu di neraka, ayah Nabi Muhammad kafir. Ya apa? Orang kafir innamal musyrikuna najazun. Orang kafir itu najis. Berarti Nabi Muhammad anaknya orang najis. Ini keparat, Pak. Inilah makanya bahasa keparat atau rot lah ya. Jadi kita wajib mengatakan ibu bapak Nabi Muhammad itu orang suci pilihan. Semuanya suci ke atas itu sampai ke Nabi Adam. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada tanya mungkin dari santri, dari Papaya. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan, tidak apa-apa ya?
Monggo. Dua pertanyaan Ustaz. Enggak apa-apa. Pertanyaan pertama. Oh iya, yang pertama sehubungan dengan hasil panen. Ya. Kalau tanaman berbentuk biji-bijian atau buah-buahan, kalau sudah sampai nisabnya kan wajib dikeluarkan zakatnya. Pertanyaan saya, kalau panen kayu sengon itu apakah ada zakatnya? Kalaupun ada zakatnya, bagaimana cara menghitungnya? Terus nisabnya berapa? Terima kasih Ustaz. Yang kedua. Yang kedua, kalau ada seorang suami istri setelah sholat isya, maaf ini, tapi ini juga setelah sholat isya berhubungan. Setelah berhubungan dia tertidur. Nah, setelah bangun, yang perempuan bermaksud mandi besar, tapi maaf, kemudian datang bulan haidnya. Itu yang saya tanyakan Ustaz, apakah itu masih wajib mandi janabah atau nunggu masa sucinya saja setelah haid itu? Terima kasih. Yang pertama, apakah sengon ada zakatnya gitu Pak ya? Sengon ada zakatnya kalau diperjualbelikan dan masuk kategori tijaroh. Jadi menunggu 1 tahun. Hasil panennya itu perdagangan, misalkan ini 1 tahun. Zakat ini nisabnya yaitu sekitar 85 gram emas. Jadi emas 1 gramnya berapa? Kalau misalkan emas murni itu 1 juta, maka berarti kali 85 juta itu 1 nisab. Nisabnya berapa? Satu nisab 85 juta, maka zakatnya itu 2,5%. 2,5% ini kalau 1 juta berarti berapa? 2.500. 25.000 ya, 25.000 dalam 1 jutanya. 2,5%, Pak. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau 100 juta. Jadi kalau panen sengon ditanam sendiri itu tidak ada zakatnya, karena sengon ini tidak masuk makanan pokok. Ya, tapi kalau diperjualbelikan orang yang dagang sengon, maka itu masuk tijaroh, 1 tahun sekali zakatnya. Tapi seandainya sampean namen sengon laku misalkan 300 juta, mosok teko sampean tidak mau mengeluarkan, walaupun bukan zakat, keluarkan sodakohnya. Lawang yang panen padi saja misalkan 1 ton, itu lakunya berapa? 1 ton nih kira-kira. Tahu mandi sabah. Misalkan cuma dapat uang 10 juta, dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Loh, ini dapat 300 juta kok tidak mau mengeluarkan zakat. Makanya dari kalangan Hanafiyah, kalau Syafi'iyah tetap tidak boleh. Maksudnya tidak dinamakan zakat. Kalau kalangan Hanafiyah ini mewajibkan zakat profesi, termasuk orang yang gajinya tiap bulan itu melebihi kapasitas. Enggak, bupati misalkan senapa bojarna, anggap 50 juta ya. Dalam 1 tahun berarti 500 bisa 600 juta. Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut Hanafiyah. Ini namanya zakat profesi. Lawang tadi orang yang hanya punya uang 40 juta saja wajib dizakati dalam 1 tahun sekali. Loh, ini 600 juta kok tidak mau dikeluarkan. Ini yang menganalogkan seperti itu. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau sengon tidak ada zakatnya. Bisa menjadi zakat kalau tijaroh diperjualbelikan dan sudah sampai 1 nisab 85 gram emas, tinggal dihitung harganya berapa. Zakatnya 2,5%, kemudian 1 tahun sekali. Kalau panen misalkan dapat 1 juta kah, 5 miliar kah, tidak ada zakatnya. Tapi alangkah bijaknya kalau kita mengeluarkan uang sedekah syukur kita sudah diberikan rizki yang banyak, maka ini ya nanti yang akan
menyelamatkan. Karena sedekah ini gini, Pak. As-shadaqah idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah yang kita keluarkan dikala sudah keluar dari tangan kita, dia akan bicara dengan 5 bahasa. Yang pertama, kuntu shaghiratan fakabbartani. Saya kecil, setelah engkau keluarkan saya menjadi besar. Yang kedua, kuntu qalilatan fakassartani. Saya sedikit, setelah engkau sedekahkan saya menjadi banyak. Yang ketiga, kuntu faniyatan fa'abaqaitani. Saya ini rusak. Usang rusak, embian diobang 10.000. Beri tanda tangan embian beri nyamah beri setempel. Kebeli bakso, coba penta boleh, Pak. Kima beli nyaman embian tak kira beki pun. Jalan mereka beli, Pak. Bakso nyaman faniyah rosak. Tapi uang yang kita sedekahkan, yaitu faniyah apa? Ya bako akan menjadi kekal selamanya. Kemudian yang keempat, kata sedekah tadi, kuntu aduan fa'ahbabtani. Saya ini musuhmu. Setelah engkau sedekahkan saya menjadi kekasihmu. Kenapa dikatakan musuh? Tidak sedikit lantaran harta atau kar. Setretanan, tak nyapa atau kar banyak kan ya, carok lantaran harta. Kemudian yang kelima, kunta harisi wal ana kuntu harisaka. Di waktu sebelum disedekahkan kita yang menjaga uang, tapi setelah disedekahkan uang itu yang akan menjaga kita. Makanya dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak daripada segala macam bencana. Kemudian yang nomor 2 pertanyaannya, berhubungan junub kemudian sebelum mandi didahului dengan haid. Apakah harus mandi junub? Tidak usah mandi junub. Nanti mandinya setelah sucinya haid. Dan niatnya tidak usah nawaitul ghusla li raf'il hadasil janabah wal haid, tidak usah. Langsung nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Karena haid, nifas, junub tadi, mati dan lain yaitu melahirkan, itu namanya hadas besar. Jadi sampean misalkan kelima-limanya di samping junub, sebini haid. Kan ada orang hamil itu haid ada. Kemudian belum selesai haidnya, kan 2 ya, junub haid. Mereka melahirkan. Haid melahirkannya apa? Hadas melahirkan. Kemudian keluar darah, nifas. Hadas apa nih, Kak? Hadas nifas, 4 hadas, mate. Hadas lemak berarti. Jadi 1 kali ini niat, tidak usah niat menghilangkan hadas junub, hadas haid, hadas nifas, hadas wiladah, hadas mati, tidak usah banyak geluh. Langsung liraf'il hadasil akbar. Niat menghilangkan hadas besar. Hilang semua sudah hadasnya. Jadi 2 hadas, 3 hadas, 5 hadas dengan sekali ini niat hadas besar. Tapi kalau sambian niat hadasil haid, maka junubnya tidak hilang. Yang hilang hanya hadas haid. Makanya yang paling enak hadasil akbar. Sebagaimana kita niat wudu hadasil asghar. Hadasil asghar ini meliputi apa? Tidur, hilang akal, kentut, akemi, nyeting, laki bini misalkan ya, dan banyak lagi yang lainnya, murtad dan semacamnya, yaitu dapat menghilangkan, dapat menyebabkan hadas kecil. Makanya cukup kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Tak usah disebut nawaitul wudu'a li raf'il hadasil kentut. Nah, tak usah. Langsung hadasil asghar. Maka semua hadas kecil itu hilang. Faham lagi? Seperti itu. Paham, Ibu? Mungkin cukup. Iya, makasih. Cukup. Mungkin cukup. Bapak Ibu sekalian, adakah masih tanya? Cukup kada pun tak lemah-lemah. Mungkin karena ini sudah jam 8, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dilanjut di depan pon lagi ya. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini belum ada kesempatan untuk bertanya, bisa bertanya di bulan depan juga pon lagi ya. Dan lebih banyak ke sesi pertanyaannya aja. Kalau bisa nanti lebih banyak ke sesi pertanyaan daripada kajiannya. Kajiannya dikit aja. Karena tadi memang masih awal lagi, masih pertama. Jadi nanti Jumat lagi bisa disiapkan 1 bulan lagi pertanyaannya.
Mungkin itu saja mungkin untuk taklim pada hari ini. Dari sebelum tutup kita kembalikan kepada Ustaz. Ya Ustaz. Ngira. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Khatib wa sabab an-nas wa al-Hakim wa al-Nasir al-Mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa haqqihi wa biqadarihi al-alim. Allahumma hdina bihidayah واجعلنا من المشايخ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu